Apakah dukungan konkret dari negara, mungkin dari pemerintah? Nggak mungkin kita sukses karena diri kita lah. Pasti karena banyak yang bantu juga gitu. Kok gue nggak banyak mendengar ya? Seorang Agnes Monica banyak kegiatan sosialnya. Hai media, come on! Awalnya katanya hati-hati loh, vaksinnya ada chipnya. Tuh. Ya, kan? Ya itu yang Bhinneka Tunggal Ika, yang gotong royong, yang NKRI. Ya, ini yang kita harus jaga gitu. Bukan budaya nyinyirnya. Yeah. Oh ya, Mas Men, cerita soal vaksin, pengadaan vaksin ya. Waktu awal-awal itu sempat sulit masuk Indonesia dengar-dengar ya. Jadi negara-negara di dunia ini berebut katanya ya. Itu Mas Men dianggap berhasil tuh mencarikan pengadaan vaksin itu dengan cepat, dan itu sangat penting kan buat masyarakat Indonesia. Itu gimana ceritanya? Apa ada karena pengalaman, experience, atau emang networkingnya Mas Men yang udah luar biasa di internasional? Sama-sama lah. Kita punya leadership yang luar biasa dari Pak Presiden. Waktu itu kebetulan saya sama beliau berdiskusi bahwa kita melihat, Pak, ini yang namanya pandemi ini kan sudah sering terjadi. Kalau dilihat-lihat kok sepertinya ya ini vaksin. Ya, dan perlu terobosan. Nah, beliau punya hubungan yang luar biasa dengan banyak negara. Beliau mengutus saya. Ya, karena itu saya waktu itu sejak awal pergi sama Bu Menlu, kita ke China, kita ke Eropa waktu itu, ke Inggris, untuk memastikan security daripada vaksin kita. Karena kenapa? Tidak mungkin kita akan kembali normal tanpa divaksin. Itu pun pada hari ini kita masih stage of transition ya. Nanti kalau sudah divaksin kita tetap pakai masker. Nanti waktu itu jadi endemi juga, pasti kita juga mesti ada transisi-transisi lain. Jadi ya tentu terima kasih kepada Bapak Presiden, terima kasih kepada rakyat Indonesia yang sekarang juga sudah percaya vaksin. Karena kalau tidak, ini tidak mungkin kita akan ekonominya bisa stabil. Dan kalau tidak, berapa akan banyak yang meninggal. Dan sekarang seluruh dunia udah ngakuin kok vaksin itu game changer. Nah, tapi kembali, kita nggak boleh terjebak di sini. Kita harus juga mulai produksi vaksin sendiri. Dan insya Allah ya, saya rasa di Mei tahun depan kita sudah punya vaksin sendiri. Apakah yang namanya Nusantara, yang namanya Merah Putih, ataupun vaksin BUMN, nggak apa-apa. Karena kita tidak bisa tadi, dalam kondisi ini tergantung juga negara-negara asing dengan vaksin-vaksin impor. Nah, kita harus lakukan itu. Sama tadi, saya percaya generasi Indonesia bisa dengan ada digitalization, dengan adanya local brand, local figure, kita bisa menjadi kekuatan sendiri. Cuman memang perlu waktu untuk tik-taknya nih gimana nih ya, mencari timingnya, ekosistemnya itu yang perlu duduk sama-sama sih. Tapi saya yakin bisa. Iya, dan lagi-lagi sebenarnya tadi peranan seorang Erick Thohir itu sangat penting, dan dia nggak bilang loh, bukan dia loh, dia bilang karena ini tuh lagi-lagi humble ya, banget yang lah. satu ini. Mas Menteri. Suksesnya kita karena banyak orang. Ya, tapi ya memang tadi kekuatan kita bermimpi, kekuatan kita bisa mengimplementasikan mimpi itu ya memang itu ada ini sendiri. Tapi nggak mungkin kita sukses karena diri kita lah. Pasti karena banyak yang bantu juga gitu. Kan katanya teamwork makes the dream work. Benar. Dialami oleh expert di depan ini ya, dan dibuktikan. By the way, soal vaksin nih, seorang Agnes Mo, katanya juga dengar-dengar sangat peduli dengan concern dengan kesehatan, termasuk melalui Agi Peduli ya, kalau nggak salah, Agnes mendirikan klinik vaksinasi. Apa yang membuat seorang Agnes Mo, lu sempet-sempetin Nas gitu loh? Jadi sebenarnya gini, aku itu jadi saya keluarga dan ayah asuh saya, Papi Tommy Winata,
memang kita dari dulu kan dari AG Peduli itu kita sebenarnya sudah sangat aktif ya. Dari zaman pada saat lagi ada Molaboh kejadian itu kita actually the Tahun berapa, whole Nas? team. Tahun berapa Molaboh ya pada saat lagi ada yang tsunami Aceh? 2000 iya pokoknya pada saat itu 2001. kita satu tim itu sama keluarga dan juga sama papi juga kita berangkat ke sana. Actually ini cuman waktu itu mungkin kan social media juga masih belum terlalu banyak ya kan, terus dokumentasi juga kalau buat saya tuh Terus exposure media? kalau buat saya Kok itu gue nggak kan banyak mendengar ya? Seorang Agnes Monica banyak kegiatan sosialnya. Hai media, come on. sebenarnya Jangan juga cuma gosipnya doang dong. ya nggak? sebenarnya sih Ini itu kan penting ini Mas. Ya kan gini-gini nih, orang nggak tahu gitu loh. Iya sebenarnya sih Sisi kalau ini. saya sih mikirnya gini ya, kadang-kadang saya mikirnya gini, kalau lebih baik misalnya tangan yang kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu gitu kan. Maksudnya itu kan tanggung jawabnya itu kan ke Tuhan gitu kan. Itu baliknya ntar dari Tuhan gitu, rezekinya dari Tuhan Iya gitu sih, kan. Jadi Nas. maksudnya kita nggak bersyukurlah, aku bersyukur banget punya tim yang nggak ada yang banci kamera nih Mas Nanda. Jadi tuh nggak ada yang maksudnya terlalu yang penting atributnya enggak Iya ya, emang sih. kalau emang mau memberi aja. Banyak kayak misalnya waktu itu saya ada banyak sekali anak asuh yang memang kita biayain sampai mereka kuliah segala macam, tapi saya nggak pernah harus kasih tahu ini loh, nggak perlu gitu loh, karena tujuannya kan bukan itu. Nah kalau untuk masalah AG apa yang kita lakukan bersama AG Peduli untuk pendirian klinik pemberian vaksin gratis ya, itu sebenarnya sudah dilakukan jauh sebelum saya akhirnya post di Instagram. Awalnya kita mau bikin itu memang purely untuk sosial, bahwa oke ini yang penting ada klinik yang memberikan vaksin secara Itu sekali free. menginformasikan. Iya, cuman saya nggak pernah pada saat waktu itu tujuan itu nggak pernah supaya untuk nih gue dari entertainer terus buat ini, nggak pernah ada itu. Tapi karena waktu itu juga salah satunya saya juga khawatir kalau pada akhirnya waktu itu pada saat lagi vaksin baru datang terus ntar dipolitisir, entar di apa, saya makanya bilang saya di belakang panggung aja yang paling penting. At the beginning, yes ya. Itu ya. Kontroversi vaksin tuh Iya. awal-awal luar biasa. Iya, makanya Ya, vaksin merek Iya. ini dari Iya. negara Terus ada yang- ini, ada yang lalu anti ini banget ada tuh, ini, ya. ada ada yang itu, anti. ada itu. Ya, Makanya akhirnya- saya nggak pernah mau, ya udah yang penting ada. Public figure yang Iya. terus akhirnya divaksin juga. Dan gini, Iya kan? Bisa jadi akhirnya duta, kan jadi duta. kalau kita menjalankan Come on. sesuatu kan akhirnya sebuah kebenaran nggak bisa ditutupin. Iya sih. Betul. Nah itu kan sama ketika orang, dan sekarang kan seluruh dunia divaksin. Iya. Iya. Awalnya katanya hati-hati loh, vaksinnya ada chipnya. Ah, Tuh. Ya kan? Awal-awal ada. Sebenarnya kalau masalah vaksin, ya kita vaksin flu gimana? Iya. Bukannya Dari kayak kecil, vaksin dari bayi sistem kita udah divaksin. itu gitu. Kalau umroh, Iya. vaksin meningitis, juga. sama aja gitu. Iya. Jadi cuman ya kadang-kadang ya senang meng-create kontroversi yang nggak penting gitu. Nah Iya. ini ya, tapi kalau kita jalanin bisa lah. Betul. Ya, sama yang tadi Agnes lakukan kan, dengan tadi AG Peduli dengan ininya, itu kan apa yang dilakukan dari Aceh waktu itu, koreksi bukan 2001, 2004 kan sesuatu yang bagus. Iya. Dan itu banyak negara juga turun. Iya, betul. Singapura, Amerika, Iya. semua. Jadi ya itulah yang kita harus balikin negara kita, bahwa kita harus mengawalikan Indonesia yang kita kenal gitu. Yaitu yang Bhinneka Tunggal Ika, yang gotong royong, yang NKRI. Ya ini yang kita harus jaga gitu. Bukan budaya nyinyirnya. Iya. Tapi Justru kadang gotong royong yang Tapi saling kadang- supportnya. Saling supportnya. Iya, tapi kadang era ini era digital dan sosmed ini agak aneh ya. Maksudnya kadang gini-gini Nes, kadang Mas main izin juga. Kadang memang niatnya kita kan tidak mau memamerkan, tapi kadang perbuatan baik kadang harus dikabarkan. Maksudnya kadang banyak orang yang akhirnya underestimate profesi artis tuh, selebriti tuh cuman di highlight dari sisi entertainment, tapi kadang kebaikannya, sosialnya, ketika dia nggak posting malah dianggap kita baru mungkin banyak yang nggak tahu seorang artis mau dari tahun berapa tuh udah banyak aktivitas sosial, mas men juga seperti itu. Gitu. Makanya
kadang humble doang Nggak cukup ya, seolah-olah nggak cukup ya. Karena apa? Mungkin harus wise kali. Mungkin jadi Ya. mungkin kalau dari saya sendiri, saya selalu percaya intention doang tuh nggak cukup gitu. Intentionnya baik tapi kalau pelaksanaannya salah ya tetap jadi salah gitu kan. Jadi makanya kenapa sebenarnya pada saat waktu itu intentionnya baik, kita mau membuat vaksin, tapi pada saat waktu itu kita merasa pelaksanaannya atau pemberitaannya tidak bijaksana. Kalau waktu itu saya langsung ada di depan layar. Pada akhirnya setelah udah setengah tahun ya kan, 7 bulanan ya waktu itu, akhirnya 7-8 bulan, akhirnya baru pada saat lagi saya melihat begitu banyaknya masih orang yang ketakutan atau tidak punya wawasan yang komplit tentang pentingnya vaksin. Di situ baru saya merasa bahwa oke, this is my time. Jadi timing yang tepat timing yang tepat untuk saya masuk supaya nyampe pesennya tanpa harus berkoar-koar, oke, hey gue punya ini nih, gue punya ini gitu. Jadi ya itu ya, pelaksanaannya harus timingnya wise aja gitu. Yes, itu ya dinamika ya. Ya, dinamika. Banyak mikirnya, orang pikir tuh ini, tapi banyak mikir ini post nggak ya? Dinamika, Ini sosial media, gimana kalau netizen begini, gimana Iya. kalau viral yang di highlight tuh, itulah Iya. netizen ya. Kita balik lagi. Iya. Soal ngomongin karya ya. Seorang Agnes Mo berhasil dinobatkan sebagai duta bangsa bela negara. Dari membuat kolaborasi dengan New York Graphic Publisher ya, Agnes ya. Hingga banyak memasukkan elemen budaya Indonesia. Dari batik, kebaya, sampai keris di musik videonya. Gila sih. Lo sepet-sepetnya mikirin negara lo. Itu sadar gak sih itu sebenarnya itu seorang Agnes Mo tuh lagi mengangkat Indonesia lewat karya-karyanya. Nah, upaya lo mempromosikan Indonesia melalui pop culture ini peranannya besar loh, Nes. Nggak main-main lo untuk budaya Indonesia ya kan. Dan budaya itu unsur Polexus Hankamnas, ketahanan nasional, bagian dari itu. Ya. Lu mengambil bagian itu dari sisi budaya culture dan budaya modern gitu. Apakah ada apresiasi, apakah dukungan konkret dari negara mungkin, dari pemerintah mungkin, atau Pak Erik gimana? Kita di sini boleh curcol lah. Boleh gimana nih Pak Erik? Aduh, aku jadi nggak enak Ini negara demokrasi. Oh iya, betul. Ya memang. Mumpung ada pihak pemerintahnya. Betul. Itu. Dan kebetulan pihak pemerintahnya juga visioner. Susah kalau ngomong misalnya nanti yang nggak, ya kan, nanti salah gitu, salah gitu, ya kan. Kebetulan ini pas lah gitu, pas ininya visioner. Luar biasa. Sebenarnya pada saat lagi gini, mungkin banyak juga yang mungkin ada yang tahu tapi ada yang enggak. Dua-dua orang tua saya itu kan mantan atlet nasional gitu, mantan atlet nasional. Mami juara Indonesia di cabang tenis meja, papi atlet nasional membela nama negara Indonesia di bidang basket. Jadi sebenarnya masalah membela negara itu sebenarnya dari kita kecil itu udah ya gitu. Jadi dan saya selalu punya pemikiran bahwa untuk saya bisa influence atau menjadi influence di negara-negara lain ya, saya nggak perlu harus bekerja di dunia politik. Yes. Even di dunia entertainment pun saya bisa influence orang dengan soft influence, ya kan? Karena contohnya seperti ini sekarang, berapa sih banyak orang yang nonton misalnya Discovery Channel untuk specific country, nggak banyak. Tapi banyak orang yang di social media yang ngeliat, oh si artis ini dari sini, oh ya musiknya ini dari situ. Nah itu dari dulu saya selalu berusaha buat sama seperti tadi, mungkin agak mirip sama seperti yang tadi Pak Erik juga ngomong, bahwa ada unsur Indonesianya tapi dikemas packagingnya supaya di international world itu bisa relatable gitu, jadi gampang dicerna. Itu yang susah. Nah itu gampang dicerna tapi juga ada unsurnya, itu kan perlu perlu pemikiran yang dalam, perlu kreativitas. Makanya kenapa pada saat lagi Long As I Get, saya itu kan di situ dari music video Long As I Get Paid. Ceritanya itu actually very dark. Waktu itu saya direct sendiri juga kan. Jadi emang saya selalu direct my own music videos. Itu actually ceritanya tuh
dark, ceritanya tuh internasional lah istilahnya gitu. Tapi saya masukin dari misalnya the villains mungkin pakai keris atau misalnya the superhero mungkin pakai baju batik segala macam kayak gitu. Yang akhirnya Z Comics salah satu memang publisher komik di New York. Ya, tuh gue dengar mereka melihat video klip ya. itu, kemudian mereka bilang mereka mau jadikan itu jadi the real comic superhero Gila. gitu. Nah itu maksudnya saya kan kalau sampai itu one day kita bikin animasi dari situ apa segala macam, I mean how proud can you be gitu ngelihat keris jadi ini ya terus selendang dan itu actually the story yang saya buat pada saat waktu itu The Long As I Get Paid. Dan saya selalu bilang bahwa untuk sekarang kita bela negara, ya nggak mungkin juga kan sekarang gue bawa bambu runcing yang ada gue ditangkap gitu kan, kirain apaan gitu. Tapi pada saat lagi saya di luar, the first question yang mereka pertanyakan karena apa mereka tanya, you're not from here right, like you're from Indonesia. Karena biar gimana muka saya, nggak usah saya bawa bendera, nggak usah saya pakai atribut-atribut itu orang tahu saya bukan dari sana. And they will ask, and when will they ask? Pada saat karya saya dilihat. Jadi the first thing yang harus saya fokuskan adalah gimana saya punya karya yang setara sampai mereka have no choice but to look at my my craft. Yang akhirnya mereka ini karyanya siapa nih? Oh nih orang Indo loh, you know what I mean? Akhirnya nama Indonesia akhirnya itu, jadi dari situ. Gokil. Nah ini berkaitan dengan obrolan kita yang tadi nih, nyambung di sini Mas Menteri. Oh sorry, tadi ada pertanyaan yang belum dijawab tadi kayaknya. Ada bukti konkret nggak dari pemerintah? Pengennya sih ada, Mas Nanda. pengennya ada Mas Nanda karena maksudnya saya kan seperti yang tadi Pak Erik bilang ya. Seorang individu itu mau segimana baiknya kalau timnya nggak ada support yang kuat, itu susah gitu loh. Apalagi juga biar gimana saya pada saat lagi di sana saya bawa negara juga. Bawa negara. Kalau jujur ini bukan kalau membawa nama Agnes Mo. Ini curcol dikit ya. Sampai sekarang everything is by myself. Oh ya? Semua. Serius, jadi dengan semua pencapaian dengan semua everything by myself dan itu kadang-kadang agak ada situ. sedikit kayak oh man, I wish kalau tim aku tuh sama seperti tadi Pak Erik bilang timnya harus ini. I wish ada yang memang dari government yang bisa support gitu. Ya ini karena arahan Mas Men. Ini memang mungkin tupoksi ya mungkin bukan bidangnya karena gini seorang Erick Thohir ya kita nggak melihat dia sebagai Menteri BUMN, tapi udah jadi tokoh juga beliau nih kan. Betul. Setuju kan? Ya, gitu setuju. di mata anak muda, di mata semua elemen anak bangsa termasuk artis seniman, Mas Menteri Erick Thohir ini memang udah tokoh harus diakuin di kalangan sport, kalangan musik, seniman. Nah, kan ada quote nih dari Mas Men tuh ya sebagai tokoh muda pejabat negara yang care dengan semua elemen anak bangsa ya. Ada quote nih, manajemen masih menjadi kendala yang paling besar juga di Indonesia. Plan, action, dan strategi semua masih belum solid. Dapat aja. Dan begitu banyak artis seniman yang punya potensi mendatangkan income kan. Ya. Ketika misalnya aset-aset seperti seorang Agnes Mo ini disupport. Ya, saya tentu sesuai dengan tupoksi saya dekat sama olahraga, saya dekat dengan entertainment. Sekarang kalau kita lihat, kita mulai coba mendekatkan diri dengan industri tersebut. Contoh di olahraga saja, sekarang kan roadmap udah ada 17 cabang olahraga menuju Olimpiade. Nah insya Allah kita akan jadi bapak angkatnya. Kita lakukan itu. Untuk entertainment memang roadmapnya belum ada hari ini. Dan itu kan saya nggak bisa mendahului. Tapi kita coba, misalnya kemarin PFN kita rubah, tidak buat film, tetapi sebagai lembaga finance film. Lembaga finance film. Kita juga lakukan Telkomsel, kemarin sudah announce
Kenapa di situ ada Mas Wisnu Tama, Ya. Mas Abdi Ya. yang awalnya dikontraversikan. Rame juga itu. Ya, sosmed. tapi sebenarnya Karena saya nggak tahu ingin background mereka iya, sebenarnya tuh udah saya sebenarnya orang ingin yang- membridge Ya. bahwa ada komunitas entertainment yang hari ini saat Covid itu perlu jembatan. Nah, kita coba bagaimana harus support tadi konten lokal, kreator lokal. Nah, kita akan coba lakukan ini. Dan saya tekankan ke Telkomsel juga, ya mereka mesti mencari alternatif supaya konten lokal itu menjadi tuan rumahnya di negerinya sendiri. Nah, nanti ya kita cobalah sama Agnes ngobrol-ngobrol, ya Siap. kan. Ya, Nah, itu mungkin nice. saya perlu banyak belajar. Roadmap-nya nanti baru habis ini. Ya, Bicarakan. karena kenapa? Saya yakin kesempatan kita menjadi pop culture country bisa. Iya. Kenapa? Tadi saya mau ulang-ulang sedikit. Culture-nya udah kuat Indonesia Iya, itu. Betul, setuju. Jadi bagaimana sekarang budaya itu bisa jadi new economy, Yep. gitu kan? Yang kedua, tentu sekarang dengan digitalization sekarang mudah akses pasar, akses macam-macam udah logistik apa ini udah Ya. bisa gitu. Nah, terus yang menarik marketnya kita 60%, 70% ini the next 2-3 years akan anak muda. Jadi saya yakini ini punya potensi yang luar biasa. Tinggal momennya ini kita harus benar-benar jaga dari sekarang. Setuju Mas. Roadmap-nya benar-benar mesti dari sekarang. Ya, karena Dan kita- saya rasa yang bisa lakukan itu ya Agnes duduk dengan siapalah figur-figurnya Nah, ya. betul. Maksudnya tokoh-tokoh di nggak dan pemerintah saya yakin ya kalau tadi kalian datang ke Bapak Presiden bawa roadmap itu beliau pasti akan terbuka. Itu dan saya yakin ya kalau yang saya kan yang B2B aja. Ya. Tapi kita coba Ya. ya insya Allah ada jalan lah. Ya. Ya. Nah, saya ada beberapa pemikiran yang kita bisa kerjasamakan, tapi nggak usah di sini. Nanti Oke. jadi salah lagi pemikirannya ya. Nah, Nanti goreng-goreng. Ya. Karena gini, kita sangat bisa Indonesia itu seperti Korea Selatan bisa. menginvasi dunia lewat seni dan budaya. Seni budaya Indonesia begitu Dan keren. kan gini, Kulinernya, Korea segala Selatan macam. dengan entertainment-nya, Ya dari entertainment. produknya ke bawah. Ya. Mau fashionnya, mau makanannya, Ya. make up-nya Betul. sekarang semua. Ya. Ada yang disebut dengan Hallyu Project. Iya. Pemerintah bersama pelaku industrinya Ya, benar-benar jadi bersatu. bisa lah. Nanti tinggal bagaimana kita coba ngelihat. Ya kita mulai dulu lah Ya, nanti. siap, kita lihat siap. apakah Nah, ininya. Karena memang sih kan kalau di sana sendiri kan saya sendiri juga udah ditanganin sama salah satu agency yang actually terbesar di Amerika. Terus orang-orang yang masih bekerja sama di sana, istilahnya saya udah inside the ecosystem di sana. Nah, yang mungkin pada saat lagi nanti kita bicarakan adalah enak kan kalau udah ada connection yang di dalam entertainment Iya. bisnis di sana Itu dengan dia. ada tim yang luar biasa. Saya rasa pasti kita bisa menghasilkan sesuatu produk yang bisa jadi trendsetter lah. Jangan cuma numpang lewat gitu, tapi bisa jadi trendsetter. Yes, dan itu seorang Agnes Mo udah menjadi role model yang harus kita akuin. Ya. Karena mungkin ini Mas Menteri bisa jadi awal kolaborasi mungkin next ke depan. Ya, saya rasa kembali kan kalau dengan posisi saya nggak boleh bikin policy Iya, untuk iya. individu. Yeah, of course. Ya, kita harus buat policy untuk semua dengan ekosistem yang baik. Ya. Ya. Nah, saya sangat terbuka ya. Saya rasa tidak hanya dengan Agnes, nanti dengan para kreator-kreator, Ya, banyak supaya banget. kita bisa membuat ekosistemnya. Betul. Yep. Ya, karena tentu kan sekarang dengan COVID ini juga kami di perusahaan-perusahaan BUMN terdampak hampir 90%. Tapi saya yakin dengan perubahan bisnis model yang kita lakukan dengan tadi ekosistem yang bisa pasti ketemu titik temunya lah. Ya, jadi bisa lah. Ya. Bagaimana sekarang contoh ya kita menggabungkan hotel grup kita, Candi Borobudur yang kita manage, Garuda, airport, kita jadiin satu ekosistem. Dan ini kan bisa menjadi engine atau lokomotif baru Ya. juga untuk membangun tourism di Indonesia. Tapi mungkin nggak langsung, Ya. takes 2-3 years gitu. Tapi mesti mulai dari sekarang gitu. Nah, Mas Men,
gimana roadmap ekonomi ke depan nih? Peta jalan pemulihan ekonomi kita, sesimpel apa sih wajah ekonomi Indonesia ke depannya? Apakah melalui industri kreatif juga bisa support itu? Atau Saya ngelihat gini loh, hari ini pemerintah sudah tepat menjalankan recovery ekonominya. Apa? Bagaimana bantuan sosial, program-program untuk rakyat terus digulirkan. Karena ini memang pada saat ini kan mencari kerja susah, membuat usaha susah. Jadi basic daripada fondasi kebutuhan sandang, pangan gitulah pokoknya. Ini kita harus lengkapin. Ini penting sekarang. Nah, sekalian juga kita mulai merubah strategi yang sudah mulai kita lakukan sekarang. Contoh tadi, hilirisasi daripada sumber daya alam. Hilirisasi nanti ke depan ekonomi digital. Nah, ini kita harus lakukan. Dan saya rasa ketika ini pasca COVID, ini juga bisnis berubah. Karena habit daripada the consumer atau masyarakatnya berubah. Nggak bisa seperti zaman dulu lagi gitu. Nah, disinilah kita ngelihat dan yang berubah. Ya, saya sangat melihat yang namanya entertainment. Ya, ini akan jadi second wave. Ya, the first wave udah. Ya, kalau kita lihat sekarang first wave-nya itu kan e-commerce. Ada yang namanya transportasi, F&B. Ya. Tapi nanti yang akan datang apa? Entertainment. Yang akan datang lagi health tech, fintech, edutech. Nah, ini lebih besar lagi kuenya daripada yang sekarang. Dan ini masalahnya akan terjadi di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun? Di bawah 5 tahun. Cepat ya bergeraknya. Nah, ini yang kita harus pastikan, dan saya rasa pemerintah tidak bisa berpikir sendiri, mesti sama-sama dengan ahlinya. Ya, membangun tadi roadmap secara bersama-sama. Dan saya rasa pemerintah sangat terbuka, ya, dan ya saya rasa harus kita lakukan sih. Dan saya optimis dengan tadi perubahan-perubahan ini juga kita yakin ekonomi kita akan bounce back lah. Siap. Semoga itu bisa cepat realisasi ya. Karena ekonomi kita balik dengan lagi, kehidupan yang baru. Dan kehidupan yang baru. Ya, jadi nggak bisa. Memang benar-benar masuki dunia yang baru ya. Dunia memang baru. Situasi berubah semuanya. Dan saya rasa itu terjadilah dari suatu periode kan. Iya benar. Itu terjadi lah. Apakah 50 tahun, 100 tahun, ya itu terjadi. Oke. Wah, ini obrolan yang luar biasa nih dari dua orang yang mindsetnya juga, visinya juga memang lihatnya merah putih ke depan Indonesia, bukan cuma bidangnya itu. Jadi senang banget sih ngobrol kali ini nih. Sama-sama, gitu. sama-sama. Gitu, jadi closing deh sekarang. Dari perjalanan dan prestasi Mas Men dan Agnes Mo yang begitu luar biasa sampai go international, apa yang membuat itu menjadi hal penting untuk kita bisa go international, dan apa pesan atau quotes dari Mas Men dan Mas Agnes bagi orang-orang yang sedang berjuang atau berkarya atas nama Indonesia? Mungkin dimulai dari Mas Men dulu mungkin? Oh, dari Agnes dulu. Gitu. Karena ini 194 penghargaan. Saya cuman DC United, Inter Milan, merendah dia. Merendah. Paling cuman 5. Apa ya yang terpenting? Permasalahannya gini, nggak ada yang terpenting. Itu loh yang kadang-kadang ya kenapa banyak orang mau sukses tapi tidak banyak yang actually bisa melakukannya gitu. Karena semuanya penting. All the details, makro dan mikro, dua-duanya sama-sama penting. Ada orang yang pengen mau melakukannya tapi mungkin nggak punya kapasitasnya, atau misalnya mindsetnya shallow atau apa. Jadi itu semuanya penting gitu loh. 360 ya, kita bilangnya kayak 360 gitu loh. Kita nggak bisa cuma lihat dari salah satu aja. Tapi mungkin kalau dari saya sendiri based on my own experience, ngeliat budaya
netizen lah, kita ngomong netizen ya, Yes. budaya orangnya gitu di Indonesia. Jangan lupa bahwa yang terpenting itu, yang bikin saya bangga jadi orang Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ikanya. Gotong royongnya. Bukan budaya yang tadi kita sempat bahas juga, bukan budaya nyinyirnya. Bukan budaya bersembunyi di balik akun-akun palsu, ya kan? Saya kemarin sempat diwawancara juga, saya sempat bilang, pesan saya cuma satu, jari kamu tidak boleh lebih cepat dari otakmu. Yes. Artinya sebelum kita ngomong, pikir dulu. Pikir dulu. Gitu, ya kan? Terus udah gitu ada juga yang bilang, oh tapi itu freedom of speech. Tapi freedom of speech juga harus disertai dengan tanggung jawab, gitu kan? Kita kan negara yang punya tata krama, ya kan? Nggak cuman, ya Indonesia kan harus kayak gitu. Jadi nggak cuman nunjuk itu gampang. Bener. Yang susah tuh cari solusi. Jadi saya dari dulu nggak pernah suka. Nggak pernah suka ngomongin orang. Kenapa? Karena buat saya, I'm not in their place, I'm not in their position. Terus tiba-tiba ada yang tiba-tiba di social media tiba-tiba jadi ahli, padahal mungkin nggak punya kapasitasnya, nggak punya pengalamannya, nggak punya, tiba-tiba jadi ahli, ya kan? Tiba-tiba jadi ahli. Nah jadi pakar vaksin, COVID, atau apa gitu kan? Nah jadi makanya nunjuk itu, misalnya gitu ya. Iya, makanya kenapa dari dulu mau itu saya disuruh komentar soal orang lain, soal artis lain, soal dianggapnya kesalahan orang lain, saya nggak pernah mau ngomong. Karena nunjuk itu gampang. Nah nanti saya ngomongnya baru pada saat lagi saya bisa kasih solusi. Saya bisa show an example, itu baru saya maju gitu. Nah buat saya kayaknya lebih baik kalau you want to defend your country. Kalau kamu pengen jadi bagian dari bangsa yang besar, karena saya percaya bangsa yang besar adalah bangsa yang belajar, jadi orang-orang yang belajar. Jangan jadi orang-orang yang suka nunjuk doang gitu. Itu Agnesmo. Solusi. Jangan debat kusir. Itu. Yes. Nah, dari kalau saya ini pas waktunya, kita sama kayak saya di BUMN, kan saya coba lihat dari 108 perusahaan mana yang bisa jadi champion. Nah, sekarang mungkin tepat waktunya kita juga melihat champion-champion kita juga untuk go global. Dan kita harus di belakangnya. Nah, ini yang tadi kita BUMN pasti mendukung. Nah, tapi yang paling penting bagaimana roadmap ini bisa terjadi secara bersama-sama. Jadi punya sebuah kesepakatan bersama. Kemarin olahraga sudah melakukannya, ya 17 cabur. Ya, nanti kita sama-sama coba dan lewat lah. Olahraga tuh bangkit lagi nasionalisme kita. Lihat Agnes, lihat musik, bangkit lagi kebanggaan. Nanti kita lihat Indonesia bagaimana pop culture kita bisa juga menjadi sebuah dorongan. Dan saya sih ngelihat potensinya ada. Tinggal kita mesti lihat championnya siapa, yang dukungnya siapa. Berarti ada harapan besar, mimpi kita untuk Indonesia yang raya sebenarnya dari bidang masing-masing. Itu. Sekali lagi thank you kalau gitu ngobrol-ngobrol nih Agnesmo, Mas Menteri Erick Thohir. Suatu kehormatan yang luar biasa karena dua orang spesial ini memang dua orang yang bersinar di panggung dunia gitu loh. Orang-orang yang spesial, bukan cuman seorang seleb atau seorang pejabat negara. Terima kasih banyak buat Agnesmo dan Mas Erick Thohir. Wow. Masih muda, masa hanya spirit.